hari ini membahas kembalinya momentum positif saham-saham defensif nih. Yang tadi saya juga udah mention Unilever ya, masuk lagi top leaders hari ini, terus kemarin juga dia net buy asing. Nah, apakah Unilever ini tanda-tandanya menarik lagi? Dan kemarin juga Pak Satriawan rekomend Unilever juga hit target nih. Gimana nih Pak Fat? Mungkin boleh diupdate ya. Oke, jadi ada 3 poin penting ya yang akan saya bahas di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan insight buat my friends juga. Yang pertama mengenai saham-saham defensif, ini bukan korelasinya. Ini yang saya maksud di sini yang menjadi defensif adalah saham-saham consumer goods ya. Terus yang kedua kita akan bahas mengenai Unilever, dan yang terakhir saya akan bahas mengenai Bukalapak yang tadi cukup inline sama price action yang dibahas sama Iwan ya. Oke, jadi saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi kalau misalnya my friends perhatiin, saya menampilkan grafik ya. Jadi saya nggak akan bahas dari sisi teknikalnya, tapi ada hal yang cukup menarik dari saham-saham defensif dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi kalau misalnya saya ambil selected consumer goods yang memang kalau misalnya my friends perhatiin, pergerakannya cukup berbeda dibandingkan saham-saham terutama big caps yang lain atau mungkin kayak saham-saham blue chips. Ini ada suatu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan nih. Jadi saya ambil ada beberapa saham, ini yang paling atas ini adalah ICBP, yang warna ungu ini adalah Mayora, yang warna biru ini adalah HM Sampurna, dan yang di bawah ini adalah Unilever. Ini kalau misalnya my friends perhatikan dari tahun lalu, kita ambil dari beberapa bulan sebelum berakhir tahun 2024, memang trennya masih penurunan, jadi saya nggak akan bahas secara historis ke arah sana. Tapi sejak bulan Maret ini tendensinya mereka itu menunjukkan rebound yang sangat kuat sekali. Jadi ini suatu hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan nih. Ini baik ICBP, Mayora, HM Sampurna, dan juga ya dari sisi Unilever. Maaf. Dan seperti kita ketahui, kalau misalnya kita mencari tahu dari sisi ceritanya atau mungkin dari sisi potensi pertumbuhannya, tidak ada sesuatu yang sifatnya sangat-sangat spesial banget. Meskipun setiap emiten ini dia punya cerita tersendiri, terutama dengan kebijakan dividen yang akan dibagikan. Jadi nanti itu menjadi salah satu cerita tambahan lah ya kalau saya boleh bilang. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita misalnya bandingkan dengan blue chips yang lain seperti saham-saham perbankan, tadi saya coba cek ya kayak BRI dan juga Bank Mandiri, dibandingkan dengan saham-saham ini rebound-nya ini jauh lebih kencang. Jadi pertanyaannya adalah apakah rotasi itu mulai masuk ke saham-saham consumer goods, dan kalau memang masuk kenapa dasarnya. Jadi ini sebenarnya kita mencoba mencari tahu kenapa pergerakan mereka beberapa waktu terakhir ini tendensinya itu cukup positif dan apakah masih bisa berlanjut nggak nih sampai akhir tahun nanti. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan nih, my friends. Yang pertama, kita tahu bahwa secara global perubahan regulasi yang sangat cepat sekali. Jadi kayak yoyo gitu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mood-nya berubah sangat signifikan, baik si Donald Trump. Bahkan kemarin saya coba baca, kita sering bahas lah sebenarnya ya, dari pihak Cina bilang bahwa nggak ada tuh pembahasan sama pemerintah Amerika Serikat. Ini benar-benar bingung banget nggak sih, kita mesti dengarnya gimana. Ini ketika suatu hal ini ketidakpastian itu meningkat secara signifikan, normalnya para pengelola dana itu mereka akan lebih favorable taruh portfolio mereka itu di saham-saham yang cenderung defensif. Ya, jadi kalau ataupun ada masalah, saham-saham ini tendensinya akan lebih kuat lah secara performa. Karena ingat ya, yang namanya fund manager, apalagi mereka pengelola reksadana yang memang alokasinya itu di reksadana saham ya, sorry saya perjelas, reksadana yang di reksadana saham itu aturannya mereka nggak boleh nol alokasi di saham. Jadi tetap harus ada alokasi di sahamnya, entah itu 80%, entah itu 90%, tergantung prospektusnya. Jadi ketika ada terjadi perubahan yang signifikan, mereka tetap harus punya posisi di saham, tapi mereka harus cari yang kira-kira dari sisi impact atau dari sisi dampak dari keadaan sekarang ini paling minim dampaknya. Itu pola kerjanya mereka pengelola dana. Jadi ketika kejadian kayak sekarang, mereka harus switching nih, mereka harus ada rotasi nih. Ini mungkin salah satu alasan kenapa terjadi keadaannya seperti ini. Ini bisa jadi dasar ke arah sana. Yang kedua juga, kalau misalnya kita lihat, kalau my friends perhatikan, ketika terjadi sesuatu yang memang sifatnya dari sisi global, para pengelola dana ini pasti akan berpikir kira-kira yang dari sisi domestiknya masih paling kuat itu dari sisi mana sih, sektor seperti kayak consumer goods ya. Jadi terlepas meskipun misalnya kita dengar bahwa daya beli masyarakat itu berkurang, tapi produk-produk yang saya jelaskan, saham-saham yang tadi saya kasih lihat saat ini itu cukup tidak terlalu sensitif ya dengan keadaan itu. Ya oke lah, harga mungkin pengaruh, tapi orang tetap beli produknya. Jadi tendensinya mereka bisa mengalokasikan dananya ke saham-saham yang
secara domestic consumption itu lebih kuat lah dibandingkan mereka yang benar-benar rely banget sama kinerja ekspornya. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga juga yang mesti Mas Fran juga bisa perhatikan adalah kalau memang keadaan saat ini seperti kayak harga minyak turun, harga komoditas turun. Nah, emiten-emiten yang diuntungkan adalah emiten-emiten consumer goods juga tuh yang memang HPP-nya besar dari perubahan dari sisi harga komoditas. Karena ketika HPP-nya turun, otomatis marginnya setidaknya bisa lebih terjaga lah dari keadaan sekarang. Jadi kalau dilihat dari keadaan saat ini, saham-saham defensif seperti consumer goods mungkin nggak langsung lanjut terus rally secara terus-menerus ya, tapi ketika nanti terjadi koreksi dan mereka ketahan, mungkin salah satu sektor yang bisa kita perhatikan nih ketika keadaannya ini benar-benar nggak sepenuhnya stabil. Jadi ini poin pertama yang mau saya bahas dan bisa menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan dalam beberapa bulan ke depan kalau ternyata memang mereka ini on track dari sisi performa, nggak cuma kinerja fundamentalnya, tapi dari sisi price action-nya juga harus stabil. Itu yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan.